Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita mau sedikit mengupas cerita soal Mas Ganjar Pranowo yang merupakan keturunan seorang wali, keturunan dari Sunan Kalijogo yang sangat terkenal itu dan juga sakti. Nah, ini patut kita telusuri dan cermati. Soal hubungan ini pernah diungkap oleh Pak Nasiroh Falah Amru atau Gus Falah, Sekretaris Umum dari Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia. Alkisah Sunan Kalijogo yang hidup lebih dari 500 tahun silam itu merupakan salah satu wali songo yang teramat masyhur, itu yang dikenal dan telah berhasil menyebarkan agama Islam menggunakan budaya lokal seperti wayang, tembang, dan dia juga punya keturunan yang bernama Raden Tumenggung Mandoyo Nagoro. Nah, Mandoyo Nagoro ini punya keturunan bernama Raden Mas Abdullah yang memiliki putra bernama Raden Danuyono. Inilah yang merupakan kakek buyut dari Mas Ganjar. Danuyono memiliki putra bernama Mangkuwiono yang punya anak bernama Pramujiwiryo. Nah, Pramujiwiryo inilah lelaki yang berprofesi sebagai polisi dengan pangkat Letnan 1 dan bertugas di Polsek Kutoharjo. Dia inilah ayah dari Mas Ganjar Pranowo. Jadi cukup jelas ya silsilah yang menghubungkan Mas Ganjar hingga ke Sunan Kalijogo. Mungkin hubungan ini yang bisa menjelaskan kalau kita ikuti kebiasaan dari Mas Ganjar selama ini, tampak jelas tradisi NU benar-benar dipegang teguh dan dipraktekkan sama Mas Ganjar. Misalnya selain rajin mengunjungi para kiai buat meminta nasihat, Mas Ganjar juga biasa berziarah ke makam para wali. Dan ini sudah dilakukan sejak dulu, nggak terkait dengan ajang kontestasi Pilpres 2024. Sekarang ini aja misalnya di bulan Maret yang lalu menjelang bulan Ramadan, dalam rangkaiannya kunjungan ke Wali Songo, Mas Ganjar dan istrinya Siti Atikoh, mereka berziarah ke makam Sunan Kalijogo di Demak. Nah, makam Sunan Kalijogo ini jadi tempat ketujuh yang disiari oleh Mas Ganjar dan istrinya. Sebelumnya mereka sudah ziarah ke Sunan Ampel di Surabaya, terus Sunan Giri di Gresik, Sunan Derajat di Lamongan, Sunan Bonang di Tuban, serta Raden Patah di Demak. Dari Demak, pasangan ini melanjutkan perjalanan mereka berziarah ke makam-makam Sunan Muria di Kudus, Sunan Gunung Jati di Cirebon, kakek buyutnya Danuyono, kakek Mangkuwiono, serta kedua orang tua dari Mas Ganjar di Purworejo. Itulah kegiatan spiritual yang dilakukan oleh Mas Ganjar menjelang bulan Ramadan tahun ini. Dan kita tahu apa yang kemudian terjadi di bulan Ramadan ini, juga hanya sehari menjelang Lebaran, Mas Ganjar secara resmi dideklarasikan sebagai capres dari PDI Perjuangan. Nah, semacam kayak ada ritual sehingga terjadi konektivitas antara doa, sehingga Mas Ganjar dideklarasikan nggak ada hujan, nggak ada angin, capres dari PDI Perjuangan. Nah, silsilah itu pun kita bisa menelusuri lebih jauh ya di masyarakatnya. Istilahnya kalau kita bicarakan Mas Ganjar memang dengan masyarakat sangat menarik ya. Kenapa? Masyarakat menjadi berbahagia, berhubungan erat antara Mas Ganjar dan tradisi NU juga didapat dari sang istri, yakni Siti Atikoh Supriyanti. Dia adalah cucu dari salah seorang kiai NU yang sangat dihormati, yakni Kiai Hisyam Abdul Harim, pendiri pondok pesantren
Lotus Solihin di Padukuhan Sukowera, Desa Kalijaran, Karanganyar di Purbalingga. Kiai Hisam dikenal sebagai seorang kiai pejuang di masa perang mempertahankan kemerdekaan pasca Republik Proklamasi 17 Agustus 45. Pondok pesantren yang diasuh yaitu Kiai Hisam menjadi semacam tempat pengkaderan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Selain mengaji, sebagian dari santri di sana dibekali dengan ilmu-ilmu lain seperti baris berbaris, belajar huruf Morse, dan juga pertolongan pertama dalam kecelakaan. Mereka dilatih oleh para kader pemuda Ansor setempat. Mbah Hisam ya juga aktif di organisasi NU. Beliau pernah menjabat sebagai Rais Suriah NU di Purbalingga selama 3 periode untuk kurun waktu tahun 1973 sampai 1983. Salah seorang putra dari Mbah Hisam yakni Ahmad Musodik Supriyadi, dia adalah ayah dari Siti Atikoh. Yang unik selain itu, ikut mengasuh pondok pesantren Kalijaran, Ahmad Musodik juga aktif di dalam politik. Dia aktif di Partai Persatuan Pembangunan yaitu P3 dan pernah menjadi anggota DPRD Purbalingga selama beberapa periode. Selain itu, Pak Ahmad Musodik ini tercatat pernah menjadi anggota MPR RI saat itu. Nah, melihat ikatan bapak mertua di politik, kita sekarang bisa paham kenapa Partai Persatuan Pembangunan jadi partai pertama di luar PDI Perjuangan yang menyatakan dukungan terhadap pencapresan Mas Ganjar. Jadi mulai kelihatan ya latar belakangnya dari keluarga Mas Ganjar jelas ya menjadi perpaduan yang unik antara tradisi nasional Bung Karno dengan tradisi Islam tradisional NU. Jadi Mas Ganjar benar-benar contoh dari perpaduan nasionalis religius yang harmonis. Ya, itulah gambaran tentang cerita-cerita bahwa Mas Ganjar adalah keturunan Wali Songo. Silsilahnya jelas. Dan inilah yang diharapkan dari PDI Perjuangan, akan mengusung capres yang nasionalis dan religius. Jelas sudah kan? Jadi kita sudah paham semua, nggak usah pakai kusak-kusuk ribut sana sini, yang jelas sudah ada sisanya. Saya pikir itu. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, merdeka.